di sini. Ya, Assalamualaikum Vicky. Waalaikumsalam. Oke, baik. Gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat lah. Bang gimana kabarnya? Wah, Alhamdulillah sehat juga ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Ya, jadi kita akan bahas-bahas terkait inilah tentang dunia per-YouTuban lah ya. Mungkin tips-tips yang nanti kita dapatkan ini cocok untuk para YouTuber pemula. Yang insya Allah nanti rekaman dari percakapan kita ini nanti akan diupload juga di YouTube yang lain ya, biar nanti ada arsipnya ya. Oke, mungkin sebelum lebih jauh, teman-teman, kita minta si Rofiki ya selaku narasumber pada malam hari ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, silakan Vicky memperkenalkan diri terlebih dahulu, silakan. Oke Bang. Baik, sebelumnya terima kasih kepada salam dulu ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bang Wasril atas undangannya. Ini merupakan sebuah luar biasa sekali ya. Bisa ngobrol sama Bang Wasril ini, sosok inspiratif yang juga panutan. Saya juga sering ngikutin konten ini. Jadi, perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiki. Saya tinggal di Desa Karangmendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Serlangun. Keseharian saya saat ini adalah membuat konten YouTube. Alhamdulillah, pada tahun ini baru saja menyelesaikan pendidikan sekolah di SMK Negeri 11 Serlangun. Dan insya Allah tahun depan ingin melanjutkan pendidikan kuliah ke Pulau Jawa. Jadi menjelang itu, ini insya Allah dalam beberapa dekat ini mau mondok Bang rencananya, mau mondok dulu. Jadi menjelang itu, sekarang kesehariannya konten sama bantu pekerjaan orang tua. Oke, nama channel YouTube-nya apa tuh? Nama channel YouTube-nya Kepo Sejarah. Oh, oke ya, ini mungkin nanti bisa dicek ya YouTube Kepo Sejarah. Baik, itu tentang panggilnya Vicky berarti ya? Ya Bang, Vicky. Oke, baik. Nah, Vicky, berarti sekarang sambil menunggu apa ya aktivitas di pondok pesantren, ya mungkin ya mondok dulu nanti mau ngapal Quran ya. Tapi sekarang tetap konten ini. Nah, kita akan bahas dulu. Mau nanya di awal-awal dulu, Vicky memilih untuk menjadi konten kreator di YouTube nih. Ini kira-kira apa nih titik awalnya? Apa yang menyebabkan Vicky ternyata mau terjun ke dunia YouTube? Oke Bang, saya cerita ya Bang dari awal ya. Ya, silakan. Jadi ceritanya itu Bang dimulai pada tahun 2019. Itu waktu itu saya masih kelas 1, masih waktu awal-awal masuk. Nah, jadi ini sebelum saya cerita ke situ ya Bang, momennya. Jadi pada waktu itu setelah lulus SMP, saya tuh waktu itu niatnya mau mondok Bang, mau mondok di Jawa, di Lirboyo waktu itu Bang. Namun karena ada suatu halangan waktu itu ya, jadi 1 tahun setelah lulus SMP itu libur 1 tahun buat ngumpulin dana buat bisa mondok ke Jawa waktu itu. Namun waktu itu usaha orang tua saya kebanjiran, jadi di situ gagal niat ke Jawa dan akhirnya sekolahnya ujung-ujungnya di sini juga. Nah di sini pun waktu itu niatnya sekolahnya mau di Serlangun sebetulnya Bang, mau di sekolah yang cari sekolah yang favorit gitu Bang, pinginnya ya. Cuman karena keterbatasan biaya dan dana juga akhirnya alhamdulillah waktu itu sekolah di SMK 11 Serlangun. Ini sekolahnya kan deket dari rumah saya Bang, cuma 1 kilo. Jadi itu pada waktu itu karena setelah kebanjiran tadi ya, posisi ekonomi keluarga lagi sulit. Jadi nanti ini bakal nyambung Bang, korelasinya bakal nyambung dengan kenapa sih motivasi terkuatnya masuk YouTube itu karena itu tadi. Posisi awalnya emang masuk SMK itu posisi keluarga lagi down banget Bang. Karena waktu itu ya usaha kami itu rugi puluhan juta Bang. Usaha kami itu bakal Bang. Nah, pada tahun 18 akhir kayaknya tuh, itu waktu itu banjir di sini. Nah, keluarga kami, usaha keluarga kami salah satu yang terdampak dan itu cukup parah waktu itu. Ditaksir puluhan juta waktu itu kerugiannya. Nah, jadi di situ jadi posisi kelas 1 itu memang ekonomi keluarga lagi sulit. Nah, di situ setelah masuk sekolah, itu saya itu pribadinya masih pemalu Bang waktu itu. Karena waktu SMP saya punya pengalaman pernah dibully.
2 tahun setengah. Jadi di situ mental saya sebenarnya waktu kelas 1 itu masih down banget, Bang. Jadi kelas 1, nah di situ mulailah, alhamdulillah pada suatu ketika ada seorang guru yang ngasih tahu tentang materi tentang YouTube. Di situ beliau bilang bahwa ada loh platform yang ketika kita bikin video, kita bisa menghasilkan uang gitu. Itu namanya YouTube. Nah, waktu itu saya masih awam banget itu soal YouTube. Karena penasaran kan, dan juga teman-teman saya juga banyak yang antusias tuh. Kan katanya kan bisa menghasilkan uang gitu. Dan juga kita lihat pada waktu itu kan banyak YouTuber yang sukses di YouTube ini kan. Jadi akhirnya coba-coba. Nah, karena saya waktu itu pemalu, jadi nyoba-nyobanya diem-diem. Jadi dari awal tuh nyoba-nyoba dulu gitu, Bang. Awalnya kan memang iseng-iseng gitu, iseng-iseng, penasaran, pengen nyoba gimana sih caranya bikin konten, gitu kan. Jadi waktu itu nyoba-nyoba, teman-teman saya juga banyak waktu itu mulai bikin konten YouTube, tapi bedanya kalau mereka kan peralatan sudah mendukung, Bang. Ada teman saya itu yang ketika memulai, dia udah dapat support dari orang tuanya, lengkap peralatan, segala macam. Nah, waktu itu kan saya jangankan untuk beli peralatan, Bang, untuk HP aja waktu itu kondisinya HP kentang waktu itu saya, Bang. Saya masih ingat waktu itu HP-nya itu Samsung J2 Core, itu HP 1 GB. Nah, dengan HP itu saya masih ingat itu perjuangannya luar biasa untuk bikin konten. Satu video itu perlu waktu 1 minggu, Bang, untuk bikinnya. Karena ketika kita segala macam kan nge-lag parah itu, Bang, RAM 1 GB gitu ya. Woi, parah tuh. Jadi waktu itu pada tahun 2019 akhir, itu masih kelas 1, di sela-sela kesibukan, ngerjain tugas sekolah, organisasi, itu nyoba bikin channel YouTube. Namanya masih ingat waktu itu Fix Gaming, Bang. Itu tentang gaming. Karena hal yang bisa saya lakukan atau konten yang bisa saya bikin waktu itu ya cuman gaming. Karena kebetulan pada waktu itu kan lagi marak-maraknya game, dan saya termasuk orang yang suka nge-game juga, Bang, dulunya ya. Jadi disitulah saya bikin konten gaming, Fix Gaming ID. Nah, namun karena seiring jalannya waktu, orang tua saya itu, bapak waktu itu nyuruh buat nyoba terjun ke bisnis, Bang. Karena kalau kita ngandelin dari usaha batu bata, waktu itu kan lagi kurang bagus juga. Jadi suruh nyoba berbisnis, suruh belajar bisnis. Nah, jadi karena bisnis ini tadi, akhirnya YouTube ini sempat berhenti, Bang. Jadi itu jaraknya 1 bulan bikin konten, kan kita lagi asing-asing bikin konten, tapi karena ada usulan dari orang tua suruh nyoba bisnis, siapa tahu ada keberuntungan di situ kan, ya sambil-sambil bisa nambah uang jajan. Nah, di situ akhirnya HP kentang tadi akhirnya dijual. Dijual untuk modal. Untuk modal bisnis. Jadi modal bisnisnya nggak dari orang tua, nggak, modalnya cuma itu HP kentang yang Samsung J2 Core tadi. Itu dijual, terus keuntungannya disimpan, terus sisanya jadi modal lagi, putar lagi. Nah, hingga akhirnya pada tahun 2020 alhamdulillah itu sudah, dari alhamdulillah nih, Bang, menariknya ketika nyoba terjun bisnis, memang awal-awalnya luar biasa, Bang, kerugiannya. Jadi bukannya ketika kita belajar waktu itu, saya masih ingat waktu itu 1 bulan itu kerugiannya 900.000, Bang. Jadi beli HP, ternyata HP-nya error. Kan kita beli HP second rawan, Bang. Sedangkan pengalaman kita masih sedikit waktu itu ya. Jadi beli HP, ketika dibawa pulang, mati total. Terus kadang LCD-nya error. Jadi itu kerugiannya. Tapi alhamdulillah orang tua selalu support bahwa namanya bisnis memang, apalagi awal-awal ya, wajar kalau kita rugi. Alhamdulillah terus nyoba hingga pada suatu ketika di tahun 2020, setelah beberapa bulan nyoba bisnis, pernah itu, Bang, dapat 1 bulan 6 juta rupiah bersih 1 bulan dari bisnis. Nah, disitulah mulai HP itu mulai upgrade lah. Waktu itu saya masih ingat HP-nya tuh upgrade ke Realme C3 yang RAM 3. Nah, kemudian sisa uangnya itu digunakan lah untuk membantu ekonomi keluarga sambil kayak pokoknya bantu untuk keluarga. Nah, disitulah ketika HP sudah mulai cukup RAM 3 di tahun 2020, tertarik lagi bikin channel YouTube. Nah, kalau channel lama itu mau lanjutin udah terlanjur malu, soalnya udah berhenti itu kan, udah lama nggak upload. Dan juga mau ganti tema, Bang, yang channel yang 2020 ini mau bikin
kontennya itu motivasi. Jadi pada tahun itu aku lagi senang-senangnya Bang lihat video motivasi. Jadi saya pikir daripada saya dapat motivasi dari eksternal yang barangkali ketika saya bikin ya, saya bisa termotivasi terus gitu. Jadi di situ akhirnya saya terinspirasi bikin konten motivasi. Nah, kenapa nggak lanjutkan channel sebelumnya? Ya karena itu udah lama nggak upload. Terus ya channel sebelumnya itu kan gaming, jadi nggak nyambung kalau tiba-tiba berubah jadi motivasi. Jadi channel yang kedua ini saya beri nama Muhammad Rafiki. Channelnya masih ada itu tentang motivasi. Nah, yang kedua ini udah cukup penting lah Bang. HP-nya kan sudah mumpuni ya, lumayan lah 3. Meskipun kalau untuk perekaman audionya masih harus cari tempat yang sunyi Bang. Karena waktu itu kita masih pakai clip on. Itu saya masih ingat dulu saya harus ke belakang atau cari tempat sunyi di kebun, bahkan pernah Bang, sering malahan di kebun. Di tempat yang kayak ada keramaian gitu kan. Kalau di rumah kan ada aja gitu suara ayam, entah suara tetangga, suara apa gitu ada aja Bang. Di situ. Iya. Bahkan pernah rekaman itu Bang di dalam lemari. Dalam lemari itu kan tidak suara. Saya masuk situ. Iya, iya. Saking audio saya ini minimal dari noise itu bebas gitu, terdengar jelas. Jadi karena konten saya ini kan nggak nampilin muka Bang. Jadi yang saya kuatin di bagian suara, yang saya kuatin karakter suara tadi. Jadi gimana caranya suara saya jelas tersampaikan tanpa ada noise atau gangguan tadi. Karena kan kita nggak lewat visual ya, yang kita andalkan suara. Jadi di situ dia maksimalin, yaitu tahun 2020 itu sambil masih bisnis. Kemudian pada setelah nyoba bikin konten 2 bulan, waktu itu sempat berhenti lagi Bang. Berhenti karena views-nya nggak sesuai harapan waktu itu. Jadi target saya waktu itu bikin konten itu selama 2 bulan, perkiraan saya, ekspektasi saya Bang, itu dapat ya 200 atau 300 lah. Ternyata cuma dapat 50. Karena saya orang 50 November. Awalnya itu Bang, orangnya karena pemalu tadi, jadi nggak pede buat nge-share ke teman-teman Bang. Dan juga emang dari awal market saya itu, tujuan awal saya itu memang nyari penonton yang dari YouTube. Jadi nyari orang-orang yang benar-benar suka gitu. Nggak ngandelin dari teman-teman yang sekedar support karena kasihan atau itu enggak. Jadi dari awal dari kedua ini emang konsepnya memang benar-benar nanti menonton YouTube gitu kan. Jadi 2 bulan itu berhenti karena tadi kan nggak sesuai ekspektasi. Kemudian juga karena sibuk ujian, itu kan mendekati ujian semester. Kemudian juga bisnis juga mulai apalagi kan Bang. Jadi banyak tuh yang dipikirin waktu itu, yang membuat akhirnya sempat berhenti. Nah kemudian pada pertengahan tahun 2020 terinspirasi atau tertarik lagi Bang bikin channel YouTube baru. Nah ini bikin lagi yang ketiga Bang. Jadi yang pertama tadi yang kedua tadi yang ketiga ini bikin lagi baru. Jadi yang ketiga ini bikin karena waktu itu Bang, waktu itu kan bulan Maret 2020 pandemi kan masuk tuh Bang. Pandemi masuk, kita sekolahnya online, daring di rumah. Kemudian di situ juga ketika di rumah kita banyak aktivitas yang bisa kita gunakan lah untuk produktif. Kemudian juga bisnisnya ini karena pandemi ikutan macet waktu itu. Jadi pernah saya 1 bulan itu sama sekali nggak dapat income dari bisnis. Nah disitulah akhirnya wah coba lagi itu lah, siapa tahu ini ada keberuntungan. Dan juga pada waktu pandemi itu kan bahkan itu meneriakkan tagar apa tuh itu ekonomi kreatif atau apa Bang, industri kreatif lah. Pokoknya peluangnya besar gitu di masa pandemi ini kan banyak orang-orang di rumah. Jadi disitulah akhirnya tertarik lagi bikin channel YouTube. Nah yang ketiga ini namanya Dunia Film. Saya masih ingat waktu itu channelnya namanya Dunia Film. Nah channel yang ketiga ini Dunia Film. Nah waktu itu Bang kan lagi rame tuh channel-channel yang membahas tentang alur cerita film. Nah jadi ini menyesuaikan dengan ngetren. Jadi ngikutin tren. Karena trennya lagi rame alur cerita film, akhirnya nyoba iseng-iseng lah bikin alur cerita film. Nah alhamdulillah channel yang ketiga ini memang dengan topik yang alur cerita film tadi, alhamdulillah kayak nagih gitu Bang bikinnya. Jadi setiap bikin tuh pinginnya tuh upgrade gitu loh maksudnya tuh. Walaupun viewsnya nggak seberapa, tapi
kita tuh kayaknya enjoy gitu jalaninya, bikinnya gitu kan. Waktu itu segala macam loh bang, film-film kita coba rekap kan, mana beruntung gitu. Nah, jadi karena daring tadi, jadi kita banyak waktu untuk bikin konten. Di situ kayak saya tuh selama 1 bulan bisa produktif, bikin konten 4 atau 5 bisa tuh bang. Nah, karena emang mungkin saya tuh hobi nonton film waktu itu kan, ya cobalah rekap semua film kayak film-film kartun, film-film barat tuh coba kita rekap bang, kita review kan. Nah, hingga akhirnya setelah 6 bulan ya bang, singkat cerita ya 6 bulan, itu di awal tahun 2021, jadi setelah nyoba-nyoba berbagai genre, alhamdulillah ya bang, dapat momentumnya. Jadi ini semua nice yang saya coba. Yang pertama tadi gaming, yang kedua motivasi, yang ketiga ini yang alur cerita film, yang termasuk cukup bisa, saya juga gak nyangka bisa konsisten ya. Yang terakhir ini bang, yang alur cerita film ini bisa sampai 6 bulan, 6 bulan tuh secara berkelanjutan gitu loh. Kalau yang awal tadi kan kita 2 bulan tuh udah ngedrop. Kalau ini enggak, meskipun viewsnya awal-awal tuh sedikit, tapi kayak penasaran gitu. Ini gimana sih? Karena emang lagi ngetren kan. Karena banyak waktu itu bang channel-channel YouTube yang baru-baru bikin 1 bulan 2 bulan tuh udah booming gitu loh. Karena penasaran gitu. Kita pengen ngikutin jejaknya. Cuman saya orangnya itu kan nggak terlalu ngikutin bang. Awal-awalnya mungkin ngikutin, tapi setelah akhirnya paham bahwa di YouTube ini kalau kita ngikutin orang kita nggak akan pernah maju. Tapi kita harus punya branding sendiri, punya ciri khas. Nah disitulah akhirnya nyoba-nyoba sesuatu yang berbeda daripada yang lain. Misalnya orang-orang tuh lebih condong bikin rekap film-film barat, kita coba film Indonesia. Di situ bang. Jadi waktu itu jarang sekali bang film-film Indonesia tuh rekap. Mungkin ada beberapa lah. Nah itu saya coba masuk di pasar yang kecil tadi, nyoba keberuntungan di situ. Nah di tahun 2021 itu tadi saya ceritain tadi, 6 bulan kemudian saya bikin tuh bang film Merah Putih. Film Merah Putih saya coba rekap ceritanya kan, alur ceritanya itu alhamdulillah dapat momentumnya. Jadi setelah 1 bulan diupload viral tuh bang alur cerita film Merah Putih. Filmnya kan bergenre sejarah itu bang, itu yang film itu kan udah lama tuh, udah tahun 2010 kayaknya tuh, udah 10 tahun. Jadi orang-orang tuh banyak yang udah lupa sebetulnya. Namun dengan diuploadnya video tersebut, jadi orang jadi ingat lagi, jadi tertarik lagi buat nonton dan mempelajari sejarah. Jadi di situ momentumnya bang, titik balik mengapa sampai sekarang channel YouTube itu jadi sejarah. Sebetulnya dari awal tuh nggak fokusnya ke sejarah, nggak. Dari awal tuh kayak segala macam dicobain bang, segala macam dicoba, akhirnya dapat momentum di sejarah tadi, dia alur cerita film sejarah. Nah disitulah akhirnya mulai mantepin bahwa oh iyalah saya cobalah di bidang sejarah ini. Dan juga pada waktu bikin channel Motor Vicky waktu 2020 itu kan bang, saya punya impian waktu itu bang, punya cita-cita lah, pingin bikin konten yang nggak sekedar menghibur. Kalau konten-konten gaming itu kan sekedar menghibur bang. Nah waktu bikin motivasi itu kan tujuannya selain menghibur atau yang bernilai edukatif lah, yang bisa memberikan manfaat. Nah di sejarah ini saya dapat gitu, sejarah ini kan dikit-dikit dapat gitu, kita nilai kebermanfaatan dapat gitu bang. Nah ya ketika itu dapat momentumnya, waktu itu mas channelnya masih Duna Film bang. Itu alhamdulillah pada tahun 2021 channel YouTube tuh tembus 1000 subscriber. Nah itu pada bulan Januari bang 2021. Pada bulan Januari 2021 kayaknya, iya ya. Nah di situ akhirnya mulailah serius lagi bikin konten tentang sejarah. Kemudian 1000 subscriber itu kan kita ajukan monet, alhamdulillah diterima setelah seminggu. Kemudian mulailah kita dapat merasakan istilahnya gajian bang. Tapi gajiannya ini bang karena 1 bulan itu saya pikir waktu itu ya bang, 1 bulan setelah monet itu langsung dapat gaji bang. Ternyata enggak. 1 bulan itu cuma dapat 90.000 waktu itu. Iya. Waktu itu bang, karena ekspektasi kita kan setelah monet dapat iklan gitu kan bisa gajian gitu, apalagi udah nunggu sebulan. Ternyata belum gitu ya. Tapi kan mau berhenti juga sayang, udah sampai sejauh ini ya udah lanjutin. Nah alhamdulillah di bulan kedua udah mulai bisa gajian bang. Bulan kedua udah mulai dapat $100 lebih waktu itu, 1.700.000. Nah gajian yang kedua ini, yang pertama kali ini barulah saya cerita ke orang tua. Jadi sejak awal bikin konten tuh bang,
saya nggak cerita ke orang tua, Bang. Jadi karena orang tahunya saya kan bisnis tadi kan. Tahunya saya bisnis. Jadi YouTube ini saya diem-diem gitu. Saya coba dulu lah gitu. Ada sempat cerita ke mama, cuman nggak spesifik. Saya bilang ya mudah-mudahan di YouTube-nya ada rezekinya, saya waktu itu bilang kan. Karena tujuannya ya emang untuk keluarga, untuk membantu ekonomi keluarga, tujuan awalnya, Bang. Nah, di situ mulailah cerita orang tua, Pak, alhamdulillah dapat gaji dari YouTube sekian, 1.200.000. Itu awalnya nggak percaya orang tua, Bang. Bapak tuh iyalah. dapat dari mana? Dari mana kan? Soalnya kan tiba-tiba gitu. Saya cerita tiba-tiba dapat duit gitu kan. Saya nggak cerita prosesnya dari awal kan enggak. Jadi waktu itu belum percaya. Hingga akhirnya di tanggal 22 ketika pencairan, ketika uang untuk kembali dari bank, disitulah baru percaya. Oh ternyata benar dapat dari YouTube. Nah ini alhamdulillah Bang waktu itu di situ orang tua support lah kan, karena emang yang kita bikin ini kan nggak aneh-aneh, yang kita bikin juga insya Allah bermanfaat tentang sejarah. Di situ mulailah konsisten upload kan. Nah hingga akhirnya pada bulan ketiga, bulan keempat ini luar biasa Bang. Ini saya bilang realita melebihi ekspektasi Bang. Jadi bukan kalau sebelumnya tadi kan ekspektasi nggak sesuai apa sih, realita tidak sesuai ekspektasi ya Bang. Kalau yang ini ceritanya lain lagi Bang. Ini realita melebihi ekspektasi. Jadi ekspektasi saya Bang waktu itu gajian dari itu tuh minimal 1 juta atau 2 juta per bulan lah, udah cukup gitu Bang untuk membantu kayak uang jajan minimal, kita nggak minta lagi dari orang tua gitu Bang. Nah ini menariknya, ini emang luar biasa lah, alhamdulillah emang rezeki. Saya boleh cerita sedikit ya Bang, biar sebagai apa ya Bang. Jadi bulan ketiga atau gajian keduanya ini dapat 9 juta Bang. Wes, mantap. Ya, jadi pernah waktu itu dapat 9 juta. Jadi benar-benar kaget tambah kaget kan. Kita cerita ke orang tua pertama dapat sekian, tiba-tiba dapat 9 juta gitu Bang. Jadi yang waktu itu saya langsung beliin laptop yang buat, karena memang laptop sudah lama Bang, memang karena kan kami jurusan multimedia di SMK. Itu sebetulnya dari kelas 1 disuruh wajib beli laptop, cuman karena belum ada dana kan, akhirnya dinunggulah. Nah alhamdulillah nih beli laptop, bisa beli sendiri waktu itu. Gajian ketiganya lebih apa lagi Bang, pernah dapat 11 juta waktu itu malahan sebulan. Hingga akhirnya puncaknya Bang, pernah dapat pada bulan 16 juta Bang, 1 bulan. Itu benar-benar kayak Masya Allah. Rezeki nombok ya. Iya, karena dari awal nggak pernah mengira bahwa dapat sebesar itu kan. Jadi ketika dapat sebesar itu ya memang karena niat awalnya, motivasi awalnya untuk orang tua itu, saya cuma ngambil untuk bagian saya aja, kayak 1 juta, saya 1 juta kayaknya itu. Sisanya digunain untuk keperluan usaha orang tua. Waktu itu sama orang tua tuh diinvestasikan ke tanah, terus dibeliin mobil gitu Bang. Pokoknya segala macam untuk kebutuhan inilah keluarga gitu kan. Jadi ketika dapat segitu ya saya cuma ngambil secukupnya aja waktu itu. Untuk 1 juta itu udah cukup bagi saya waktu itu untuk jajan Bang, untuk jajan sekolah. Yeah. Di situ. Jadi di situ Bang. Kemudian singkat cerita pada bulan September 2021 setelah beberapa kali gajian ya. Jadi di situ saya berinisiatif Bang ganti nama channel. Jadi yang awalnya film, jadi dunia film ini maknanya terlalu luas. Karena terlalu luas gitu Bang, nggak spesifik. Sedangkan tema yang saya bahas, yang saya angkat ini udah sering sejarah gitu. Jadi saya pingin ganti nama channel yang ada unsur sejarahnya. Waktu itu saya nggak terlalu lama mikirnya Bang. Pokoknya yang nama channel yang ujungnya ada nama sejarah, dan di awal tuh apa gitu waktu itu nyari-nyari kan. Dan di situ temulah nama Kepo gitu. Kalau Kepo Gaming, Kepo segala macam tuh banyak tuh Bang. Cuman kalau Kepo sejarah belum ada. Akhirnya wah ini kayaknya kalau saya bikin Kepo sejarah, belum ada yang bikin, bagus nih prospeknya. Karena ketika kita searching di YouTube pun cuma 1 kan, Kepo sejarah. Logonya pun saya bikin cuman 5 menit itu Bang, pakai template. Nggak pakai filosofi.
Jadi itu gentep aja gitu, berubah nama kayak sejarah, terus ganti logo gaming. Logo itu logo gaming. Waktu itu saya pikir kalau pakai logo gaming karena target audiens saya emang nggak orang tua, nggak dewasa sebetulnya. Jadi lebih ke anak-anak yang anak-anak SMP atau SMA gitu bang. Jadi saya pikir kalau saya bikin logo yang dalam tanda kutip bang gaming-gaming gitu kan siapa tahu lebih menarik waktu itu. Pikiran saya gitu. Jadi itulah alasan kenapa dari awal tuh nggak nge-branding kayak yang formal-formal gitu enggak bang. Jadi waktu itu sempat bikin logo itu yang kayak kesannya kayak profesional gitu. Tapi ya itulah karena target saya ini memang lebih ke remaja tadi ya. Berusaha ngajak remaja buat kenal sejarah minimal sama-sama belajar lah gitu kan. Jadi di situ akhirnya bikin logo gaming, logo kayak gaming gitu, kayak buat sejarah. Jadi itu ya bang perjalanan singkat hingga akhirnya sampai sekarang alhamdulillah bisa konsisten bikin sejarah ya karena memang pertama tadi kenapa bisa bertahan di itu sampai sekarang karena motivasinya karena untuk orang tua untuk ekonomi keluarga jadi emang motivasinya di situ kemudian kenapa sejarah bisa bertahan karena emang dari pertama tadi dapat momentum video viral sejarah. Kemudian di situ saya juga ada ketertarikan bang. Saya itu kan sejak SMP tuh udah suka baca-baca sejarah bang. Jadi adalah suka sejarah. Jadi sekalian bikin konten, sekalian belajar gitu. Dan sejarah ini pun ada nilai edukasinya. Yang mana ini kan relevan dengan cita-cita saya dulu waktu awal-awal bikin konten kan, pingin bikin konten yang bernilai, yang bermanfaat. Nggak sekedar kayak menghibur, kayak gaming, enggak. Jadi makanya itu alasan kenapa bisa alhamdulillah bisa konsisten gitu bang bisa sampai sekarang. Oh, oke. Kalau untuk mencari topik ya topik terus apa yang mau kita sampaikan di video itu gimana cara risetnya tuh? Oh risetnya biasanya tuh dari channel-channel yang udah duluan bang kayak misalnya channel-channel yang sejenis channel-channel sejarah ada tentang mata hati pemuda Victoria kita riset di situ mana jenis-jenis konten yang memang di situ agak rame viewsnya mungkin kita bisa ATM bang ya amati teori modifikasi gitu ya kita sesuaikan dengan bahasa kita lah gimana caranya tetap bukan plagiat ya bang cuman kita terinspirasi dari topiknya aja gitu misalnya kayak apalagi sekarang bang ini kan G30 PKI ini kan biasanya rame bang jadi itu kita bisa sambil kita riset, kita cari topiknya, kita angkat lah di situ. Karena waktu itu pada kepo sejarah ini bang, waktu saya ganti nama channel itu ngedon parah bang, statistiknya. Dari awalnya ratusan ribu, puluhan ribu, menjadi ribuan waktu itu bahkan ratusan. Karena wajar bang, karena orang-orang tahunya kan dunia film, mereka nggak tahu kepo sejarah. Apalagi ini logonya ada dunia film tuh logonya kuning warnanya dulu bang, kuning ya. Oh. Merah logo sejarah kayak udah nggak nyambung sebetulnya bang. Waktu itu pun saya udah pasrah tuh di komunitas saya bilang silakan kalau mau subscribe, kalau mau unsubscribe silakan. Saking pasrahnya gitu bang. Tapi di situ alhamdulillah saya dapat momentum juga bang, momentum naik lagi. Jadi subscriber waktu itu di angka 40.000 dalam waktu 1 bulan, alhamdulillah dapat tembus 60.000 dengan nama channel sejarah. Momentumnya dapatnya di itu, di ini G30 PKI. Oh. Jadi waktu ganti nama channel sejarah itu kan tanggal 4 September kayaknya bang. Di situ kan mulai rame tuh G30 PKI dan di situ saya nyari di set konten-konten yang mana yang sering diupload kan. Dan kebetulan bang banyak yang bikin pembahasan tentang G30 PKI. Film-filmnya juga banyak, cuman belum ada yang bikin alur cerita filmnya. Nah, di situ dapat gitu idenya gitu, Bang. Kita cari sesuatu yang belum ada orang bikin. Karena film G30 PKI kalau Bang tahu kan itu kan panjang, Bang, 4,5 jam. Oh, iya. Bosan. Nyobain nonton tuh, Bang, dari awal sampai akhir demi bikin skripnya. Bahkan 2 kali nontonnya, Bang. Film 4,5 jam. 9 jam nontonnya. 4,5 jam. Karena itu nggak ada yang bikin kan, nggak ada yang bikin selengkap itu. Jadi ini kesempatan lah, siapa tahu di situ ada rezekinya.
Dan alhamdulillah setelah bikin, diupload kan pada tanggal 30 September, 1 Oktober tuh naik daun tuh Bang. Itu tembus jutaan gitu. Jadi itulah yang bikin kepo sejarah ini yang awalnya mungkin kalau seandainya nggak terbantu itu mungkin tenggelam ya, karena udah berubah brand, berubah nama segala macam. Tapi alhamdulillah dapat momentum lagi, di situ naik lagi kepo sejarahnya Bang. Jadi di situ Bang. Oh. Oke. Ya, jadi kita memang mesti memperhatikan betul ya brand ini ya, terkait namanya, logonya, kemudian niche-nya itu kan, biar kita tuh lebih cepat ya naiknya ya. Karena emang gitu ya, mesti seperti itu. Misalnya anggaplah kalau para YouTuber pemula nih, dia pengen bikin channel YouTube nih. Kira-kira apa yang harus mereka pahami biar nanti jangan sampai ngedon di tengah gitu kan. Tadi Vicky udah ngasih pengalaman, sudah bikin 3 channel. Ternyata channel ketiga yang justru meningkat ini. Nah, ini kira-kira apa nih tips untuk para YouTuber pemula? Yang kalau tips Bang, yang ya betul tadi soal nice, emang dari awal kalau bisa dimantepin, ditetapin apa yang kita. Itulah mengapa channel pertama tuh saya tinggalin, karena dari awal saya tuh udah ngeset ini channel tentang gaming kan. Ketika saya berubah haluan, mau jadi motivasi, saya tinggalin, nggak saya lanjutin, karena udah beda haluan gitu. Kalaupun saya mau lanjutin yang lama itu harus merubah brand, karena dari awal tuh saya memang alhamdulillah udah dapat tutor dari, ada tuh Bang channel DenJC, abang tahu DenJC, itu tutor YouTube profesional Indonesia tuh, dan beliau selalu mengatakan bahwa kalau kita mau sukses di YouTube atau berkembang itu harus fokus satu topik, nggak boleh campur-campur, nggak boleh sesuai apa yang kita suka aja, tapi harus sesuai dengan audiens tadi. Makanya tadi channel lama itu ketika saya mau bikin konten baru dan channel lama itu nggak saya lanjutin karena itu tadi udah beda topik kan. Dan yang kedua motivasi, dan motivasi pun ketika bikin channel ketiga saya mau bikin alur cerita film, saya ngelanjutin yang motivasi ini, saya tinggalin bikin channel baru lagi karena emang udah nggak relevan lagi, kecuali kalau kita mau bikin konten baru ya brandnya dirubah itu tadi. Jadi saran saya buat YouTuber pemula, dan ini masalah klasik juga Bang, masalah YouTuber kebanyakan yang baru mulai ini masalahnya kayak gini Bang, mereka nggak fokus, mereka bikin konten yang ya semau mereka aja, yang sesuai dengan apa yang mereka suka. Sebetulnya ini boleh, dan ada juga channel-channel YouTube yang berhasil dengan cara ini, yang dengan bikin konten semau mereka ada juga. Contohlah channel Tangan Belang, itu beliau upload sesuka hati dia, apa yang dia pikirin dia upload di situ. Cuman sebetulnya yang membuat dia bisa berkembang bukan di situnya, bukan campur-campurnya, tapi dia punya personal branding bagus, public speaking-nya bagus, penjelasannya mudah dipahami. Di situ yang dia jual sebetulnya. Jadi ketika di situ udah bagus, ya betul, kita mau bikin konten apapun nggak masalah. Sama halnya dengan artis ya. Ketika dia sudah naik, sudah terkenal dengan personal branding-nya bagus, dia mau ngupload apapun rame kan Bang, gitu ya istilahnya. Ya, betul. Kita jangan ikutin itu, artis. Karena kita bukan artis ya, betul. Biasanya bukan siapa kan, kita belum ada relasi yang bagus gitu. Usahakanlah bikin konten yang satu topik yang khusus gitu. Misalnya mau bikin gaming ya fokuslah gaming gitu, gaming apa. Jadi semakin sempit niche-nya itu semakin bagus Bang. Misalnya mau bikin konten gaming yang tentang Free Fire misalnya, fokus aja di Free Fire, itu lebih bagus daripada kita bikin Free Fire, PUBG, terus konten lain gitu. Walaupun dia masih gaming tapi udah beda game gitu Bang. Jadi kalau kata itu semakin sempit niche kita itu semakin bagus. Meskipun di situ peluangnya peluang untuk berhasilnya mungkin kecil ya Bang. Tapi di situ kita punya ciri khas gitu, ya punya nilai di situ. Jadi di situ saran saya Bang, fokus sama satu topik. Oke, ya. Mantap juga. Biasanya kalau ngupload itu seminggu sekali atau setiap hari atau gimana itu? Kalau sekarang masih berantakan Bang, karena emang masih sendiri Bang, nggak apa, dan juga keseharian saya itu masih kayak hari ini ada sibuk gini, besok sibuk itu kan. Kita kan di Bangsal Barat tuh Bang, kerjanya kadang kalau ngurusin orang kerja itu kan kita banyak tuh Bang kerjaan, bantu orang tua, bantu-bantu kayak ya nyapin makanan segala macam loh Bang. Jadi kalau sekarang memang minimal tuh seminggu 2 kali loh Bang, target rencana tuh. Jadi kalau 2 kali ya.
Di awal dulu waktu pandemi itu saya cukup konsisten bang, 1 minggu sekali kayaknya, 1 minggu sekali. Cuman di situ benar-benar di resetnya gitu, dan videonya pun maksimal itu 15 menitan, itu seminggu sekali. Tapi makin kesini saya bikin konten yang lebih pendek karena yaitu tadi berusaha memperbanyak kuantitas sekarang bang. Dan juga kalau abang lihat sekarang saya lebih sering juga ya bang upload sejarah-sejarah yang resmi, yang formal gitu ya. Ya tadi kan, kalau dulu sebetulnya bang yang paling rame itu ya itu sejarah-sejarah yang lebih ke film sebetulnya. Cuman saya pikir kalau saya sekedar masuk di sini aja, saya nggak punya nilai, nggak punya personal yang bagus untuk sejarah. Karena kan di situ nama channelnya kayak bersejarah. Cuman masa videonya nggak ada yang mempresentasikan itu kan. Makanya kemarin sempat saya bikin segmen biografi pahlawan yang sampai 9 episode itu. Yang biografi pahlawan. Nah itu tujuannya itu buat ada gitu konten yang mempresentasikan channel saya itu ke bersejarah. Oh, oke. Tadi sempat ngomong komunitas ya. Emang bikin komunitas atau gimana? Atau gabung komunitas itu? Itu komunitas di apa bang? Di YouTube itu ada tag komunitas di situ. Kalau komunitas belum ada. Oh, kirain bikin apa kan? Misalnya para subscriber Kepo Sejarah dimasukkan ke dalam satu grup WA, bukan seperti itu ya? Harusnya bisa sih bang, cuman belum ada arah sana. Ada teman-teman saya itu yang bikin komunitas itu, cuman hasilnya justru kurang bagus bang, karena rata-rata yang bersama itu bocil-bocil gitu. Malah rusuh. Ada teman saya yang bikin komunitas yang subscribernya udah ratusan ribu, ketika beliau bikin justru nggak efektif. Kan saya waktu itu gabung juga kan, ada 200 member waktu itu. Ya karena mungkin didominasi oleh bocil, jadi bukannya solid malah jadi rusuh. Oke. Nah nih kalau nih cara menentukan niche yang tepat. Nah ini kan kadang tuh kita tuh ragu ya. Wah ini kayaknya bagus ah. Ternyata bagus menurut kita, tidak bagus menurut penonton itu kan. Nah ini gimana nih cara menentukan niche-nya? Topiknya. Cara menentukan niche topik video untuk dapat ya bang? Ya. Untuk secara umum konten kita apa namanya? Channel kita. Nah, niche channel lah. Ini channel. Ya kalau itu nggak ada paduan khusus lah bang, itu lebih ke diri kita masing-masing nyamannya di mana. Usahakan kita nyaman nice apa gitu, usahakan itu pun pasarnya rame juga gitu. Sebetulnya kalau dibilang sejarah nih bang, kalau dibilang rame nggak juga sebetulnya bang, justru sepi gitu. Dibilang ya. Cuma kita bisa membawakannya dengan mungkin lebih sedikit menghibur dan segala macam kita optimasi bang, dari segi thumbnail, judul, segala macam lah. Makanya kalau sekarang mungkin abang lihat lah thumbnailnya, judulnya mungkin kayak lebih terlalu apa ya bang. Tapi menurut saya itu udah apa lah bang, nggak clickbait gitu kan bang. Itu tetap sesuai konteksnya gitu ya. Tapi memang dibikin semenarik mungkin. Karena abang lihat lah Deddy Corbuzier aja YouTuber yang udah sebesar itu pun thumbnailnya abang lihat sendiri kayak mana kan. Kayak mana gitu kan. Dan memang itu perlu bang. Karena thumbnail ini kan sesuatu yang pertama kali penonton lihat gitu. Kalau itu udah menarik, insya Allah diklik. Nah, kalau udah diklik, kalau videonya bagus, ditonton sampai akhir gitu kan. Tapi kalau dari thumbnailnya udah kurang menarik, ya di skip sama mereka gitu. Kemudian judul juga penting, bikin yang semenarik mungkin. Yang penting jangan clickbait, jangan menipu gitu kan. Kayak judul saya kan memang kayak terkesan bombastis gitu ya bang. Tapi kan sesuai konteks, sesuai konteksnya gitu, sejarah gitu. Nggak menipu, nggak konteks judulnya apa, isinya apa, itu memang udah parah kali itu. Jadi nice-nya tadi ya itulah bang, lebih ke kita bikin nyamannya di mana, usahakan misalnya kayak saya kan, soalnya saya itu dari awal kan nggak terlalu konsisten soalnya bang, soal nice, ganti-ganti dari awal. Betul. Udah 3 ya. Jadi ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Emang kalau ketika kita ganti-ganti nice itu justru sebetulnya menghambat kita untuk berkembang sebetulnya ya. Tapi akan menjadi bagus kalau kita jadikan itu sebagai observasi, bagus juga bang. Misalnya kita coba sebulan nyoba ini, kemudian nyoba itu, nanti kita bandingkan nih mana yang kira-kira bagus untuk berkembang, bagus juga. Tapi kalau kita cuma sekedar coba semua coba, nggak bagus juga. Jadi boleh harus,
Boleh Harus kalau fokus memang ya. kita mau observasi, coba beberapa nice, coba dulu boleh. Atau dibedain channelnya, misalnya channel ini kita upload ini, channel itu kita upload itu, boleh juga gitu. Jadi nanti kira-kira mana mana yang dapat gitu, istilahnya hooknya dapat mana gitu Bang, yang rame gitu. Ketika sudah dapat, nah di situ kita pertahanin dengan cara upload video serupa. Jangan ketika sudah, Hmm. misalnya kayak kemarin tuh waktu saya naik daun sejarah, saya bikin kartun misalnya, yang nggak nyambung, di situ nggak berkembang malahan. Meskipun mungkin Hmm. waktu itu naik daun sejarah, mungkin saya kepingin upload tema lain kan waktu itu, tapi tetap karena emang udah ada hooknya tadi, udah ada sesuatu yang buat makin tadi, ya itu yang disesuaiin. Nah, kebanyakan nih Bang, orang-orang nih ketika viral, kenapa mereka nggak bisa bertahan sampai sampai lama gitu? Ada teman-teman saya itu Bang yang upload video-video barat, itu rame Bang, rame parah awal-awal. Tapi sampai sekarang justru makin menurun, bahkan viewersnya cuma dapat ratusan. Itu karena Hmm. apa? Karena dari ketika dia naik itu dia nggak fokus. Dia tetap ketika naik satu video nggak ngikut, ketika upload video baru nggak ngikutin yang rame tadi. Dia tetap dengan versi dia, apa yang dia suka diupload gitu. Nah, ketika lama-lama justru menurun viewsnya di situ, Bang. Jadi penting ketika Hmm. kita dapat momennya, di situ fokuslah di situ. Jadi walaupun kita mungkin setengah-setengah suka, cobalah buat mencoba sisi sisi yang bisa kita sukai gitu. Kayak sejarah ini meskipun mungkin ya bagi sebagian orang ya membosankan, tapi kita cari sisi serunya gimana mempelajari sejarah. Kan sejarah itu penting juga untuk dipelajari, Bang. Jadi itu, Bang. Hmm. Oke, oke, oke. Jadi harus fokus ya. Kita harus tentukan Oke. dari awal. Ya, karena emang aku juga ini lah karena sharing dengan Vicky juga kan akhirnya sekarang udah fokus nih. Kemarin dulu apa channel YouTube Wasi Tanjung itu campur itu. Ada Hmm. podcastnya, ada fisikanya, ada vlognya. Wah, tapi alhamdulillah betul sih. Aku juga nonton yang DJC itu dari awal memang udah ada nonton itu kan. Dan memang Nis itu dari awal video beliau sampai sekarang itu selalu Nis itu kan. Ya, Udah, ya. cobalah ngikutin saran beliau dan ternyata emang alhamdulillah sekarang channel YouTube yang Wasutan YouTube sudah mulai naik lagi nih. Sempat Alhamdulillah. down awalnya kemarin Iya, karena gabung tadi kan. iya betul. Tapi kalau karena sudah mulai ini kita fokus ya nanti kita lihat aja perkembangannya. Nah, sekarang abang mau tanya terkait short nih. Nah, gimana nih menurut Vicky? Kita apakah kita tetap fokus di video panjang atau tetap kita juga terjun ke video short atau gimana? Oh iya ya, short. Ini juga sesuatu yang lagi saya pelajari sebetulnya, Bang. Dan kayaknya banyak juga Hmm. YouTuber yang pelajarinya. Karena emang apalagi memang ada peraturan baru YouTube kan yang Ya, katanya baru betul. monetisasi. Ini tambah rame makanya, Bang. Jadi menurut saya Hmm. short itu bagus kalau kita tujuannya untuk nyari subscriber, nyari subscriber lah, bagus Bang, nyari viewers bagus tuh. Cuman kalau lebih ke penghasilan, kalau sekarang apalagi sebelum-sebelumnya ya, emang nggak terlalu fokus ke situ, apalagi untuk monetisasi. Tapi namun kalau 2023 ini, insya Allah kayaknya bagus juga prospeknya, Bang. Karena emang sekarang ya kita lebih suka video pendek ya, di TikTok aja sekarang lebih ramenya gimana gitu, Bang. Ya. Jadi short ini bagus prospeknya, tapi kalau emang kita bisa bikin video panjang dan itu bisa konsisten, ya fokus aja di video panjang. Tapi bagus juga digabungin keduanya, Bang. Kayak saya kan ke sejarah ini kan kemarin saya gabungin kedua-duanya kan. Meskipun Hmm. sebenarnya jadi berantakan ya, Bang. Jadi kayak nggak profesional gitu ya. Tapi Iya, iya. bagus prospeknya, Bang. Karena algoritmanya beda itu kan. Jadi meskipun kita upload video short, dia kan nggak mempengaruhi algoritma video panjang. Jadi video panjang Hmm. tetap algoritma jalan, jadi video short beda lagi gitu. Jadi bagus Hmm. untuk apalagi untuk yang baru-baru mulai ini bagusnya nih malah kita buat nyari 1000 subscriber tuh bisa dibilang gampang lah asalkan kita tahu kuncinya kan kita bikin 10 detik pertama itu semenarik mungkin kan video short itu gimana caranya retensi penonton tuh tinggi gitu kan dan judul-judulnya tema yang diangkat itu gimana cara menarik kan dan bagus lah kalau untuk prospek awal-awal tapi kalau kayak misalnya udah saya ini emang kalau untuk penghasilan emang lebih baik video panjang, lebih jelas video panjang gitu. Ya. Oke, oke. Ya, jadi mungkin itu ya gambaran secara umum terkait bagaimana perjuangan ya, biar nanti kita jadi tahu nih kalau kita pengen memang serius ya terjun di YouTube. Yang pertama kali kita perhatikan tuh topik channel kita tuh tentang bahas apa. Ya mungkin
eh kata si Vicky tadi, apa yang kita lakukan itu mungkin nggak terlalu apa ya, maksudnya terlalu sempit ya, niche-nya itu terlalu sempit. Tapi kalau kita memang fokus di situ, itu jadi personal brand kita gitu kan. Dan mungkin kalau orang mencari topik yang sedang dia inginkan, ternyata itu sesuai dengan channel kita, maka orang langsung ingat nama kita ya. Itu jadi keunggulan juga ya. Oke, Vicky, mungkin selanjutnya apa nih rencana ke depan setelah mencapai 100.000 subscriber nih? Kira-kira ada mau dirutinkan atau mau kualitas videonya ditingkatkan atau kuantitasnya atau ada rencana lain nggak? Oh ya, kalau soal rencana sebetulnya ada bang, tapi kayaknya kalau dalam beberapa tahun ke depan ini, karena memang mau mondok bang, dan mondok iya. pun belum tentu bisa megang HP aktif gitu ya. Jadi di sana pun bisa upload sebulan sekali udah seneng gitu bang. Jadi kalau ditanya rencana ke depannya, kalau sekarang itulah saya kemarin tuh saya ngomong ke orang tua bang, mudah-mudahan sebelum mondok tembus 100.000 subscriber gitu kan, buat kenang-kenangan gitu. Karena emang setelah dapet ini katakanlah finish untuk sementara gitu bang, finish di sini dulu sementara. Gitu. Nanti setelah mondok atau kuliah di apa lagi dikembangin lagi. Kalau rencana banyak bang, kayak saya tuh sebenarnya sekarang pingin nampilin muka sebenarnya bang. Karena saya pingin ada nilai jualnya kan. Karena nggak selamanya saya bikin konten cuman dubbing aja bang. Kalau dulu mungkin karena saya belum percaya diri bang, dulu kan belum pede saya depan kamera bang. Tapi kalau sekarang sebetulnya ada momennya itu, udah dapet lah gitu PD-nya gitu ya, dikit-dikit nyoba-nyoba. Kemarin saya juga sempat bikin tuh video short, video ambilin muka, dan itu ternyata effortnya luar biasa. Capeknya kita nggak terbiasa depan kamera kan, harus banyak cut-cutnya, apalagi sendirian ya bang. Jadi kalau dibilang sekarang itulah belum ada planning khusus, cuman sekarang berharapnya ketika nanti mondok bisa upload ya minimal sebulan sekali gitu, biar channelnya tetap jalan monetisasinya kan. Karena kalau kita tinggal lama selama 6 bulan itu kan katanya cabut monetisasinya, nah itu sayang juga kan. Jadi kalau mungkin setelah mondok nanti atau nantilah setelah di Jawa nanti barulah bikin plan baru gitu. Kalau di sini sekarang menghabiskan waktu sisa-sisa di rumah ini dengan produksi konten sebenarnya buat investasi gitu. Investasi nanti ketika ada gitu yang kita upload. Jadi sekarang itu sih bang. Kalau rencana tuh itu rencana pingin nampilin muka, terus bikin konten lebih di-riset lagi. Kayak saya juga pingin kunjungi tempat yang kayak di Jambi ini kan banyak tempat-tempat yang harusnya dikunjungi bang, kayak sejarah-sejarah banyak tuh, kayak candi-candi. Kayak kemarin tuh sempet juga saya kunjungin museum meskipun cuma sekali. Saya pingin lagi ke sana sebetulnya, cuman karena itu tadi, karena emang mau ke Jawa, jadi ya lain kali aja lah, mudah-mudahan dengan kesempatan bisa. Kemudian juga soal tim, saya sebetulnya banyak yang daftar jadi tim bang. Dari awal tuh dan subscriber tuh berapa kemarin tuh ya, 2.000 tuh udah banyak daftar tuh. Cuman karena saya masih sekolah dan fokusnya nggak ke sini, fokusnya nggak terlalu ke YouTube. Kan saya masih nyambi-nyambi. Ini kan kayak cadangan, tetap fokusnya ke sekolah. Bahkan kemarin waktu mau ujian UKK, 2 bulan saya stop YouTube bang. 2 bulan. Fokus buat ujian tadi kan. Karena kan ujian nggak bisa diulang. Kalau konten YouTube masih bisa kita kerja waktu gitu. Jadi kalau tim sebetulnya banyak bisa membentuk tim, tapi karena emang ini jangka pendek bakal pergi ke Jawa tadi, bakal mondok, bakal segala macam. Jadi belumlah tanggung juga ketika kita bikin tim nanti tiba-tiba terputus juga kan kayak tanggung gitu bang. Dan juga nih bang ada pengalaman menarik nih bang. Waktu saya masih awal mulai, saya pernah ngajak 2 orang teman buat jadi tim dan itu ditolak, semuanya gagal. Jadi kayaknya dari situ kayak mungkin sedikit trauma ada lah gitu bang. Jadi kayak jadi awal itu udah terlanjur mandiri dari awal, semuanya ngejak sendiri gitu. Jadi mau ngajak orang tuh ya itu tadi alasan keduanya. Alasan pertama yang paling konkret ada tadi karena emang fokusnya belum ke YouTube. Yang kedua tadi karena tadi waktu awal-awal dulu sempat ngajak 2 orang temen. Yang pertama sih kayaknya iya baik, cuman ketika balik ke rumah ternyata nggak ada kerjain. Yang kedua juga jadi saya ngajak 2 bang waktu itu, 1 cowok 1 cewek. 1 cowok tuh buat jadi editor, kemudian 1 cewek itu buat jadi scriptwriter, penulis skrip. Karena awal-awal saya bikin bang itu saya masih ingat buku agenda itu yang besar itu 5 lembar saya nulis buat skripnya aja itu.
sendirian gitu kan. Jadi saya pikir kalau saya ngajak temen, apalagi cewek itu kan biasanya rajin, lebih tulisannya lebih rapi dia. Saya ngajak itu buat jadi tim itu. Ya. Rupanya beliau nggak bisa, sibuk katanya kan. Dan juga wajar lah karena waktu awal-awal kan kita belum jelas ini channel bakal maju atau enggak kan belum jelas. Dan editor juga awalnya kayak iya aja, cuman setelah apa ya itulah mungkin karena tadi kita masih nol. Mungkin ketika saya ngajak sekarang posisinya mungkin banyak ya bang yang mau. Wah, iya ya. Iyalah. Ya. Oke, kalau ini apa? Total pendapatan yang sudah diterima dari awal sampai sekarang ini udah berapa itu? Nilainya berbagi aja ya bang, bukan flexing atau apa ya. Iya. Ini untuk nyemangatin juga yang lain ini. Kalau selama YouTube ini bang kan dari gajian tuh dari mulai 2021 sampai 2022 ini udah 100 ke atas bang, 100 juta lebih. Wes, mantap ini. Jadi subscriber 100.000 kan di bulan September ya? Iya bang, kemarin. Sekarang tanggal 20-an ini, sudah gajian ini. Belum ya? Sudah, 22. Jadi itu 22 Desember. 22. Nah, itu berapa? Gaji terakhir berapa? Oh, kalau gaji terakhir memang 5 bang. 5 juta. Jadi gini bang. Atau 50 juta. 5 juta. 5 juta ya. Jadi ini semua YouTuber ngalamin lah bang, bahwa masa pandemi itu masa-masa lagi naik daunnya lah. Semua YouTubernya semuanya lagi kayu-kayunya lah bang, pandemi itu. Betul. Jadi di tahun 2021 waktu pandemi itu lagi naik dan padat juga kan, kita banyak yang di rumah, banyak yang habisin waktu di rumah nonton video kan. Kalau di tahun 2022 ini memang tantangannya lebih besar. Jadi gimana caranya video kita tetap naik, tapi ya itu tadi tantangannya. Jadi kalau sekarang itu udah bersyukur banget segitu. Iya. Wah, 5 juta ya, mantap ya bulan. Abang 5 juta tuh terakhir itu karena dikumpulin selama 3 bulan atau 4 bulan baru 5 juta ya. Tapi betul tadi pas pandemi abang pernah dapat 1 jutaan lebih gitu sebulan gitu kan. Tapi sekarang udah nggak pandemi lagi ya. Udah kita bekerja lebih giat itu. Oke, keren Vicky. Ini udah 1 jam kita ngomong nih, bahas tentang YouTube ya, keren ya. Tidak terasa ya, mungkin mungkin Vicky akan sedikit berhenti sebentar ya, karena mau fokus mondok, mau nambah hafalan Al-Quran, dan semoga dengan nambah hafalan Al-Quran nanti banyak sejarah-sejarah yang muncul ya, yang bakal mau diceritakan di Kepo Sejarah ya. Oke, baik. Terima kasih ya Vicky ya. Kita akhiri dan semoga tetap sukses ya. Siap, ditunggu kabar suksesnya ya. Kalau nih yang silakan nih di follow nih Instagramnya ya Vicky, dan juga channel YouTube-nya Kepo Sejarah bisa dilihat nanti ya. Alhamdulillah tuh bermanfaat semua tuh. Abang juga kebetulan udah hobi sejarah juga nih. Jadi kadang nonton video Vicky lah ya. Iya. Oke. Iyalah. Betul, biar nambah sejarah. Abang tuh setiap hari baca buku sejarah loh. Ini di meja abang sana ini buku sejarah yang berpegang nih. Ya, buku sejarah juga banyak nih. Ya, pas nih. Pas pula Vicky channelnya sejarah. Wah, mantap nih. Wah, diundang ya dulu. Oke, terima kasih. Bang tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, foto dulu bang, foto. Oke, siap. Silakan.